Di titik apa orang boleh tidak sabar? Lama kayak gini. Ada nggak batasan? Bingung saya. Ada batasan nggak? Ada batasan ya? Kurang. Kan gini, Ustaz kan nalurinya manusia itu kan pasti ingin ngebalas. Naluri. Ada nggak Pak Ustadz momen-momen yang boleh deh nggak hanya sekedar sabar, maksudnya menyerahkan kepada Allah ya, tapi tindakannya juga diperbolehkan tuh apa-apa ketika perang misalkan, atau dalam wujud kekiniannya apa? Ya kalau sebenarnya membalas itu sih boleh, tetapi masih dalam bentuk wajar. Membalas itu boleh tapi dalam bentuk wajar. Wajar itu kan begini nih. Gimana? Kita itu kalau dipukul boleh lah mukul, kasarannya seperti itu. Kalau dia mukul 3 kali cukup 3 kali. Atau sekali tapi malah bablas kan. Tapi itu kan saya nggak bilang ya maksudnya ya. Tapi lebih baik. Tapi lebih baik itu sabar. Orang sabar ini kan sebenarnya dia bisa balas tapi dia tidak lakukan. Kenapa kamu nggak lakukan? Mending saya dekat sama Allah daripada saya harus membalas dia. Jadi cara Allah aja yang. Iya, karena dengan saya tidak membalas dia, dengan saya tidak takut dan saya tidak takut sama dia, tapi saya tidak mau membalas. Nah ini adalah penilaian lebih dari Allah Ta'ala sebenarnya. Contoh momennya saya nih, ya jujur. Saya tuh dibully sama orang. Nih, saya datengin orang itu, saya pukulin, itu bisa kok. Saya bela diri bisa, main pedang bisa. Apa sih? Saya bilang membalas omongan dia, insya Allah bisa. Kelemahan dia di mana? Saya ngerti. Dari titik itu sebenarnya saya mampu insya Allah. Tapi kenapa saya nggak balas? Karena dia saudara saya. Nggak boleh. Saya waktu itu yang mau balas, Pak Ustadz nggak boleh juga. Ya nggak usah. Nah, di sini ada sesuatu hal yang mau saya sampaikan bahwa bukan sakit hati, bukan yang kita cari itu akhiratnya, bukan duniawinya. Kan begitu. Kalau kita membalas kan duniawi. Kan itu duniawi walaupun kita benar. Kita dipukul, kita balas mukul, itu duniawi walaupun dibolehkan. Tetapi ya tetap Allah, banyak ayat yang seperti itu, tetap orang yang sabar yang disukain oleh Allah. Sudah jelas gitu, Mas. Jadi kita ambil yang titik itu. Enggak, saya nggak takut. Enggak, siapapun. Pernah kok orang itu saya datengin orang itu di depan. Ngomong apa dia? Saya ngomong, saya takut. Enggak. Jadi dia yang takut. Nah, iya, kan saya lihat aja wajahnya kan gitu ya. Kelihatan emang nggak bisa ngomong. Nah itu kan memperlihatkan bahwa dia hanya berani di titik itu. Kalau memang dia tuh mau tabayun mamanya, tabayun tuh ngomong dulu. Pesen kayak di mana? Tolong deh saya minta maaf sama siapa mamanya, Mas Bobi atau Ustadz Hilman atau ke saya. Tolong saya minta maaf, saya sudah ini. Loh, itu saya masih acungin jempol. Keren. Tapi ngomong dulu. Bukan mau ketemu, udah disebarin. Mau ketemu lah, mau ngapain dia? Orang udah disebarin. Nah, minta maaf di YouTube pun kagak. Lah berarti dia kan nggak ada niatan baik. Dia tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya merusak saudaranya sendiri. Nah, orang seperti itu sombongnya minta ampun. Gitu. Loh, sombong itu banyak karakternya. Sombong tentang hartanya, ada. Sombong tentang istri yang cantik, ada. Sombong tentang suami yang soleh, sombong tentang punya suami soleh itu ada. Sombong tentang ilmu agamanya. Ilmu itu kan baru dititipin sama Allah Ta'ala. Ilmu yang hafal itu kan dititipin oleh Allah Ta'ala. Kalau dititipin itu kita baru seperti TV itu loh, seperti komputer aja. Jadi belum bisa masuk diamalkan beneran. Paling yang kita amalkan baru apa? Baru sholatnya, puasanya, ya, ngasih ilmu yang dititipin itu, ngasih ilmu yang dititipin. Kan gitu. Yang ngamalin itu yang gimana? Ya baru sholat, baru puasa, baru baca Quran, itu ngamalin. Nah yang ngamalin yang mana? Kita sering istilah dakwah itu malah yang sabar, yang ini jangan emosional. Nggak taunya dia juga emosional. Loh, tapi dia nggak pernah marah kelihatan ya kan, dia diam marahnya. Gua taunya dia diem itu. Tahu-tahu masuk rumah sakit sesek, nah, kan marah disimpan itu. Nah ini orang nggak akan paham, yang paham itu Allah. Makanya diperingatkan melalui musibah-musibah itu.
Nah, orang-orang itu, orang saudara-saudara kita ini belum paham yang mana sombong. Loh, orang baru dititipin ilmu oleh Allah Ta'ala itu ya, namanya dititipin gimana sih? Dititipin harta itu kan baru dititipin. Kenapa harus kita sombongkan? Wong titipan harta ini ujian. Ya, ujian dari Allah Ta'ala. Dititipin istri cantik, ujian. Dititipin suami soleh, ujian. Itu kan ujian. Dititipin oleh Allah Ta'ala ilmu, bisa ngerti agama, itu kan ujian ini. Ini harus kita hadapi. Bukan mau kita bangga-banggain sebenarnya. Iya. Langsung. Tapi kalau terus-terusan ini pamer. Nah, harta kita itu tidak cuma hanya harta uang. Harta kita itu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala itu nggak cuma uang. Kaki itu harta kita, tangan harta kita, mulut itu harta kita. Makanya tersenyum itu adalah ibadah salah satunya itu. Ya, itu diungkapkan memberikan hati senang atau sesuatu yang menyenangkan orang lain, itu ibadah memang sih. Kemudian mata kita juga harta kita, telinga kita harta kita, otak kita harta kita. Kalau cuma masalah harta wujudnya uang, ya kita sudah banyak tahu lah. Tapi kalau harta yang wujudnya kaki, tangan, mulut, mata, telinga, otak kita, itu hartanya siapa? Yaitu harta kita. Yang harus kita belanjakan di jalan Allah, yang harus kita nafkahkan di jalan Allah. Yang bagaimana ini menafkahkan di jalan Allah Ta'ala? Ini banyak sekali orang yang tidak tahu. Sangat banyak sekali orang yang tidak tahu. Salah satunya membelanjakan di jalan Allah itu tahu. Satu, umpamanya Allah itu menyuruh kita itu tidak marah, ngomel. Allah tidak, mulut itu dijaga untuk tidak memaki orang lain. Banyak itu hal-hal tersebut. Itu sebenarnya kan cara Allah mengingatkan. Tapi kita manusia Muslim khususnya itu nggak akan, jarang sekali yang ingat bahwa mulut ini sebenarnya harta kita yang kita kita punyain, yang itu dititipkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi rata-rata orang-orang Muslim itu rata-rata itu mulutnya itu dianggap itu permainan aja, sehingga dia mengeluarkan fitnah kepada saudara-saudaranya. Suami istri mamanya lagi bertengkar, ini si suami memfitnah istrinya, si istri memfitnah suaminya. Sama, itu banyak di mana? Infotainment itu banyak sekali seperti itu. Dia harta yang berupa mulut itu dia tidak pakai untuk di jalan Allah, dia pakai untuk memuaskan nafsunya. Kemudian orang-orang Muslim yang kata-katanya itu jelek sekali, menghujat, memaki. Padahal orang yang dia maki itu nggak pernah loh. Orang yang dia maki, orang yang dia fitnah itu belum pernah menyakiti hatinya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Lah, orang yang tidak pernah nyakiti hatinya, tapi dia melakukan. Nah, itu berarti dia tidak membelanjakan mulutnya itu di jalan Allah. Dia memaki. Ya harusnya dia gunakan itu menjadi amal soleh yang baik. Ya, kalau dia mau ngomong orang biasa, ya bicaralah yang baik, kan seperti itu. Memaki, saudaranya sendiri dimaki, kemudian difitnah. Banyak sekali hal tersebut itu muncul di YouTube, itu sangat banyak sekali difitnah, sehingga orang yang mendengar fitnahan dia itu ya otomatis jengkel. Ini saya bilang orang ya. Jengkelnya itu adalah menjadi pembalik istilahnya. Bahwa walaupun dia seorang Muslim, tapi dia tidak bisa menjaga mulutnya. Ya dia tetap nanti dia bertanggung jawab mulutnya itu di akhirat. Jangan berarti terus dia itu sholat, terus baca Quran, terus pintar bahasa Arab, terus selamat. Enggak bisa. Selamat di akhirat itu tidak hanya cuma sholat. Banyak para ustadz, para ulama itu paham kalau masuk surga itu bukan dari amalnya, tapi dari rahmat Allah. Nah itu memang dituliskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Nah, itu kita harus paham. Nah, rahmat Allah itu yang bagaimana? Nah, rahmat Allah itu akan diberikan pada orang-orang yang taat sebenarnya. Taat itu yang menjalankan satu persatu. Dia tahu mulut ini titipan Allah Ta'ala. Dia pergunakan mulut ini berkata yang baik dan benar. Dia tahu jari-jari ini titipan Allah Ta'ala. Bagaimana menafkahkan jari-jari ini di jalan Allah.
Dia harusnya itu menulis sesuatu atau mengerjakan komputer itu tidak memotong-motong video orang agar orang itu jatuh di depan manusia yang lain, di depan saudara. Itu tangannya memotong ini. Tangan inilah yang menjadikan fitnah nantinya. Tangan ini akan menjadikan fitnah. Dia tidak akan berjalan di jalan Allah. Dia tidak menafkahkan jari-jarinya ini di jalan Allah Ta'ala. Dia memfitnah. Nah, dia akan bersaksi nanti di akhirat jari-jarinya. Jari-jari yang menjadikan saudaranya yang seiman itu tersakiti oleh jutaan orang yang dia kelola. Dan orang itu bertobat pada Allah Ta'ala dan meminta maaf sama orang yang dia sakiti, saya yakin nggak akan. Kalau itu tidak akan, pada waktu dia mati, dia terpuruk. Dan dia nggak akan selamat nanti di akhirat. Karena apa? Dia tidak meminta maaf sama saudaranya. Dan dia tidak tahu. Dan lewat jari-jari inilah. Apalagi lewat kata-kata, di mana kata-katanya itu juga salah. Lewat mulutnya itulah dia menyakiti saudaranya. Lewat cara berpikirnya dia juga salah. Karena apa? Itu kan pikiran penemumu, bukan dalil yang jelas semuanya. Kalau seorang muslim itu dia yakini bersaudara, dia akan menjaga martabat saudaranya, bukan mau menjatuhkan. Satu. Nah, kemudian apalagi ini orang ini nggak akan selamat nanti di neraka, yakin. Karena sudah jelas, wa anfiqu fisabilillah wala tulqu biaidikum ila tahluka, dan janganlah kamu menyerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Orang itu bisa binasa dengan perbuatan-perbuatan dia itu. Siapapun dia, walaupun dia orang yang sholat, dia akan bisa binasa. Karena apa? Oh, dia akan minta maaf kok kepada orang yang dia fitnah. Nggak akan, saya sudah hafal sekali orang-orang seperti orang yang sombong. Nggak akan dia minta maaf. Kalau ada, jarang sekali. Sangat jarang sekali. Nah, orang yang seperti itu, dia punya grup yang dia merasa dirinya benar. Nah, grup itulah yang akan menjadi kaum nanti di akhirat. Kaum yang suka menyalahkan saudaranya sendiri. Dia diibaratkan adalah memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu sudah diibaratkan dalam surat Al-Hujurat itu. Orang harusnya paham seperti itu. Tetapi walaupun dia itu tahu agama, ya nggak tahu karena memang otaknya itu nggak sampai. Bagaimana dia berpikir? Dia itu berpikir bagaimana ini caranya menjadi suatu kebaikan. Nggak ada dalam pikiran dia itu suatu kebaikan. Adanya itu adalah jamaah saya, taklim saya, kaum saya ini ngikutin saya. Dan menjatuhkan saudaranya yang lain. Dan orang itu nggak akan dia minta maaf karena dia sombong. Siapapun orang Indonesia sombong, tetap dia masuk neraka. Orang Arab sombong, masuk neraka. Orang Mesir sombong, masuk neraka. Orang Turki sombong, masuk neraka. Nggak usah nunggu orang-orang yang non-Muslim yang masuk neraka. Permisi Pak Ustadz, berarti harta itu bukan bukan hanya materi, bukan hanya uang, berarti harta itu termasuk pikiran, badan, tangan, kaki kita semua. Emang kamu dapat uang itu dari mana? Dari minta-minta gini, nggak ngomong aja begini aja udah hartanya tangan itu. Wah, Emang kamu dapat uang dari mana? Kamu kerja kantoran, kamu ada rapat yang kamu gunain apa? Tuh, otak. apalagi kalau rapat, mulut. Apalagi telinga, tangan. Apa itu? Harta bukan itu. Itu harta. Astagfirullah. Tapi kalau harta itu digunakan untuk jalan yang tidak baik, itu tetap bertanggung jawab nantinya di akhirat. Itu harta sebenarnya. Harta awal. Kamu itu pergi ke kantor, naik kendaraan. Mau ojek kayak mau apa, itu tetap harta itu ojek. Dari mana? Dari uangmu dari mana? Sama itu harta. Cuma orang aja yang tidak mau mengakui bahwa tubuhnya inilah adalah harta yang dititipkan oleh Allah Ta'ala. Berarti manusia itu sebenarnya milik Allah. Jadinya kita yang milik siapa? Astagfirullah. Milik istri, milik suami, milik siapa? Milik siapa? Milik Allah semuanya.
Makanya kalau mendapatkan sesuatu itu selain hamdalah, ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu yang lebih tepat sebenarnya. Nah, orang jarang sekali paham. Dia ke kantor, dia melakukan pekerjaan, dia dapat jabatan, dia dapat rezeki, berlimpah, tidak berlimpah, cukupan, semuanya itu dari Allah Ta'ala. Semuanya, jalan yang dia dapatkan dengan baik, jalan yang dia dapatkan sehingga menjadikan rezeki bagi dia bisa punya rumah, dia bisa punya kendaraan mobil, dia bisa punya ini, dia bisa nyenengin istri, itu dari siapa? Itu semuanya dari Allah Ta'ala. Betul. Itu yang tidak bisa. Kalau harta, permisi Pak Ustadz, kalau harta yang berbentuk uang itu dia punya batas, ada nominal ya Pak Ustadz. Ya, ada tapi nominal. kalau tangan ini, Masya Allah, ini Itu setiap hari digunain itu. jadi gimana itu Pak Ustadz? Yang mana yang dimaksud dengan kalimat dalam ayat tersebut? Keseluruhan ini Iya harta. seluruhnya, iya harta. Besok itu kan di akhirat itu jelas dalam surat Yasin diceritakan bahwa besok itu mulut itu dikunci, tangan dan kaki menjadi saksi. Itu kan gambaran sebenarnya. Tangan dan kaki menjadi saksi itu gambaran. Sebenarnya menjadi saksi itu apa? Lah ya semua anggota tubuh manusia itu saksinya. Tanganmu dipergunakan untuk apa? Nah biasanya kalau teman-teman pendakwah itu kan menceritakan tangan itu dipergunakan untuk mencari rezeki halal apa enggak. Lah kan cuma gitu. Matanya itu loh. Kalau ada orang lain punya sesuatu dia tidak punya, padahal sama-sama muslim, dia iri, dia nggak tahu. Kemudian di otaknya pingin menjatuhkan orang itu, loh itu hartanya. Otak itu harta, harusnya dia berpikir. Seorang yang paham tentang agama itu harusnya berpikir jauh. Bukan hanya mengejar nafsunya. Dia tidak boleh seperti itu. Dia harus letakkan nafsunya itu di titik yang paling rendah. Tidak boleh menjadi nomor satu. Ya kalau benar. Kalau salah, dia akan menjadikan taklimnya dia, majelisnya dia itu salah semua. Itu memang tidak ditanyain besok di akhirat itu. Orang yang memfitnah melalui YouTube itu memang tidak ditanyain besok dia di akhirat. Orang yang mengakui kebenaran dari personal itu nggak ditanyain dia di akhirat. Ditanyain sama Allah Ta'ala. Dia bisa menang di dunia untuk merontokkan saudaranya dia. Benar dia menang di dunia. Walaupun saya tetap bilang, enggak, dia nggak menang. Menurut saya. Aduh, dia tidak menang. Tapi dia baru diberi istijrat oleh Allah Ta'ala. Kelihatan menang di dunia, tetapi enggak. Enggak. Karena mamanya sekelas dia itu orangnya itu tahu agama itu, enggak. Otaknya dia tidak pakai benar-benar. Nah ini harus berpikir, apalagi manusia biasa. Inilah yang harus kita pikirkan. Akhlak itu harus kita benahi. Allah itu menjadikan Rasulullah terlahir di muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak. Nah selama ini memang belum pernah ada orang itu meneliti akhlak Rasul yang begitu mulia itu hasilnya apa. Emang hasilnya uang yang banyak. Iya ya. Kan enggak. Iya ya. Ya sehat aja Rasul. Iya. Iya. Sehat. Nah inilah yang harus kita pikirkan. Sehatnya Rasul dari mana? Orang nggak pernah berpikir. Betul. Iya. Ya sehatnya Rasul karena memang Rasul menjalankan perintah dari sisi akhlak yang mulia. Yang Lalu mulia. Allah sudah menyuruh pada diri Rasul itu adalah Suri toladan. suri toladan yang baik. Lah kan sudah dijelaskan. Loh kita ngomong baik-baik kok dijelek-jelekin, itu kan lucu. Waduh. Kita memberikan ilmu yang terbaik dijelek-jelekin. Masa sakit dari marah? Loh kan lucu. Iya. Yang ngomong itu malah orang yang kelihatannya dia itu tahu agama. Kan lucu jadinya. Iya. Dia kan nggak pernah meneliti, emang meneliti dia saat itu. Mau ditanyain, mamanya ya ditanyain. Iya. Emang kamu meneliti marah itu Iya, berhubungan betul, dengan betul. sakit? Kan dia jawab enggak, lah kok Iya. ngomong. Berarti kamu nipu. Oh, nggak neliti, nggak punya bukti, tapi ngomong dari mana? Berarti nipu dia. Betul. Nah orang yang ketipu dia seneng-seneng aja. Ya akhirnya dia memberikan itulah yang namanya fitnah.
dan itu menjadi dosa jariah. Nah, itu kan orang nggak pernah berpikir. Otak ini dipergunakan untuk berpikir. Dan itu kalau dia masuk ke taklimnya itu semuanya menyebarkan dosa jariah. Emang enggak? Iya, betul. Kecuali ada taklimnya ngomong, oh berarti salah itu guru saya. Ngomonglah yang benar, karena dia tidak meneliti dia ini. Dan dia benar, kenapa? Dia tidak pernah membuktikan bahwa jangan marah ini, yang sakit ini sembuh, nggak pernah. Berarti dia nggak meneliti. Nah itu kenapa? Karena iri aja. Orang yang begitu tuh iri sebenarnya. Nah inilah yang harus kita ketahui. Sebenarnya penyakit itu banyak yang harus kita ulas, tetapi yang baru kita ulas ini asma. Bagaimana caranya? Mohonkan ampunan agar ilmu ini dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, kemudian agar ilmu yang sering terperang itu juga dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Mohon, setelah mohon dikeluarkan, memuji Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sampai akhir. Pujilah Allah terus menerus, karena memang kita tidak punya kekuatan. Kita dengan jin, kita tidak pernah tahu sifatnya jin kayak apa. Mintalah pada Allah, karena Allah itulah yang menciptakan jin. Biarkan Allah, apa yang kita inginkan agar jin itu keluar, ya mohon pada Allah Ta'ala, keluarkan ya Allah. Karena saya nggak mampu, nggak punya kekuatan untuk mengeluarkan. Betul. Seperti itu, jangan kita merasa punya pedang terus kita golokin jinnya satu-satu lah, ngapain? Itu kan sombong itu namanya. Serahkan sama Allah, karena apa? Memang jin itu sifatnya macam-macam, kita nggak tahu. Iya, betul. Kalau Allah kan biarin Allah aja yang ngatur kan gitu. Iya, betul. Bukan Quran dikebukin untuk ngeluarin jin. Lo ngapain? Kalau nggak pukul-pukulin keluar jin itu kan yang kata dia sendiri goib, lo ngapain dipukul-pukulin? Kan gitu, ya harus berpikirlah normal, real. Ya, sudah gitu. compang-camping. Ya, itu kacau banget sebenarnya kalau itu diomongkan dengan serius ya. Betul. Mereka salah. Iya. Mereka salah karena nggak ngerti. Ngomong ngerti lah kan bingung juga kita itu. Ya. Kenyataannya juga nggak selesai. Makanya kalau ini urusannya dengan jin, mohonlah kepada Allah Ta'ala, karena memang kita tidak punya kemampuan. Betul. Jadi Allah nanti yang akan melihat iman kita, amal soleh kita, itu Allah itu. Jadi kalau terima kasih nih Pak Otas atas penjelasannya. Mungkin kalau Oke, Mbak Sesi ada yang bertanya, mungkin tadi ada yang belum tersampaikan saat di depan gitu kan, mau ditanyain sama Ustadz gitu kan. Iya, gini Ustadz, ini maaf ya gitu. Ada beberapa temen gitu yang pernah menonton saya waktu pertama kali jadi bintang tamu Pak Ustadz gitu. Terus mereka punya pendapat kayak, Ses, Ustadz Danu itu kan lebih ke musyrik, ngobatin orang kemasukan apa gitu. Kalau mau sih jadi bintang tamu kayak gitu. Itu tuh bagi aku kayak, kalau menggurui sih gitu. Ini anak-anak muda yang baru pada hijrah gitu. Aku kayak, kalau menggurui, kalau lo nggak mau jadi bintang tamunya nggak usah gitu. Jadi kayak mereka, iya gue di calling berapa kali ini nggak mau gitu. Ya usah kalau nggak mau. Kalau gue mah seneng diundang Ustadz Danu, bener diundang lagi kan? Memang harus ucapan gitu ya. Gitu. Jadi bagi aku yang gak usah menggurui lah gitu. Toh juga kita tahu latar belakang mereka juga. Jadi menurut Ustadz Danu nih untuk orang-orang yang baru berhijrah, yang kayaknya tuh udah lebih dari nabi gitu ilmunya. Iya kayaknya tuh udah langit celapan mungkin lewat itu. Kayak gimana gitu Ustaz? Ya sebenarnya gini, kalau saya sih gampang. Ada banyak dalil yang saya pergunakan untuk mensikapi orang-orang seperti itu. Satu, wala tajassasu. Ini harus nih kita pegang nih. Jangan mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, ya. Belum tentu kelompok kita atau kita itu lebih benar dan lebih baik daripada kelompok orang yang kita omongkan. Allah itu menulis di dalam situ karena orang-orang ini dia merasa otaknya dia yang berpikir. Nafsunya yang dia kedepankan. Bukan ilmunya yang dia perhatikan. Tapi dia tidak tahu di situ ada apa, nggak akan tahu. Karena dia sudah dicekokin sesuatu yang belum tentu yang nyekokin itu benar. Iya benar. Contoh mamanya, sekarang dukun. Yang menyelesaikan dukun itu siapa? Kan kita nggak tahu. Apakah seorang ustadz atau seorang muslim
tidak boleh menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan dukun. Kan pertanyaan begitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Berarti semua persoalan di dunia atas izin Allah bisa diselesaikan. Itu nomor satu, atas izin Allah. Kalau dia bilang musyrik, ya nggak musyrik yang apa? Itu harus diganti. Yang kayak Saya mana? kayak mana yang nggak musyrik nih? Persoalannya yang dia merasa tidak musyrik, mampu nggak menyelesaikan? Oh, kan begitu. Harus ada adu ilmu nih. Iya. Harus ada adu ilmu walaupun saya nggak pernah ngomong nih. Iya, iya. Karena saya kalau ngomong di TV berarti saya bisa nyakitin saudara saya. Iya. Saya nggak mau. Iya, Masya Allah. Statement saya itu sebenarnya sering saya munculkan, cuma orang nggak ngerti itu statement ayat itu apa, maksudnya nggak ngerti. Contoh, ini saya kasih contoh. Yang nggak musyrik itu yang bacain Quran, mamanya, umpama, ya. Saya nggak perlu jawab kalau yang itu. Cukup saya limpahkan pada asisten saya, Ustadz Asep. Gitu aja saya. Saya nggak perlu jawab. Ustadz Asep itu udah kenyang makan asam garam yang seperti itu. Karena tinggal di Madura, banyak garam. Iya serius nih. Ustadz terangin nih, kalau umpamanya yang tidak musyrik itu baca Quran umpama, Ustadz Asep tahu, ngerti dalilnya, kemudian belajar, kita sama-sama belajar, kemudian Ustadz Asep juga pernah menjadi narasumber yang terpaksa, saya sendiri juga terpaksa berdoa, jelasin nih, ini ilmu masalahnya ya, nanti saya tambahin. Ya mungkin gini aja Mas Esi ya, karena saya mengenal Ustadz Danu itu hampir setahun ya, Ustadz? Iya, Ya? setahun. Iya, Setahun kurang lebih ya. Iya. Dulu saya termasuknya salah satu praktisi. Praktisi. Jadi kalau ada yang sakit, saya doain gitu kan. Bacaannya Pak dari Al-Quran. Tapi ternyata setelah kesini dapat pencerahan ketika kita membaca Al-Quran tapi niatnya tidak lillahi ta'ala, justru itu malah mengarah ke Arah yang kurang baik. kurang bagus. Karena ada sesuatu yang masuk. Kalau saya nggak bohong, maksudnya gini loh, Ustadz, itu ya saya tes yuk baca ini, arahin kemana? Arahin ke tangan, baru ngeh, loh terus yang masuk ke tangan saya apa? Itu. Nah itu saya juga berpikir, saya nggak mau hanya mulut, buktiin sekarang. Terus yang masuk ke tangan ini apa dari bacaan ini? Akhirnya kan berpikir, apakah itu malaikat? Malaikat kan hanya patuh pada perintah Allah. Apakah itu setan? Setan hanya menggoda nafsu kita. Kita nggak akan bisa lihat. Apa coba? Pasti jin. Lah kenapa jin itu bisa masuk ke titik pada kita niat? Ya karena niat kita, bukan karena Allah Ta'ala. Itulah jin itu masuk. Padahal bacaannya dari Quran. Jadi kayak Sudah niatnya benar. kayak Ustaz kayak mau kaya itu termasuk kan istilahnya. Bagian. Baca ini supaya kaya, supaya bisa dapat rezeki itu. Baca ini biar dapet jodoh. Nah, itu Iya, yang nggak ada. Di wirid kan kadang orang gitu. Baca wirid ini set Al-Fatihah sekian biar dapet jodoh bisa jadi. pertanyaannya udah dibacain apa belum? Belum. Makanya dapet ya. Janganlah, nggak salah. Karena itu justru akan menimbulkan kemadharatan buat kita. Pasti, karena banyak yang di acara siraman kolbu ini, Betul. itu banyak, dia punya ilmu kebal, dia bacain ayat Quran, dibaca, diwirid terus-terusan, kebal. Tapi jin yang ada di dalam. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Kalau itu yang dicari duniawi, yang masuk pasti jin. Makanya Allah mengajak kita untuk bersumpah. Kul, suruh kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kuncinya. Kalau seseorang memberikan cerita bahwa acara itu musyrik, enggak apa-apa, saya malah senang. Kenapa saya senang? Dalam hadis Nabi diceritakan kalau dia mengatakan fitnah kepada saya, padahal saya jelas, dalilnya jelas, dia memfitnah saya, berarti dia siap menerima dosa saya, dia terima. Dan kalau dosa saya habis, pahalanya dia ditransfer oleh Allah Ta'ala nanti ke saya. Kalau saya difitnah mah cengar-cengir. Yang mitnah itu siapa? Semakin yang mitnah itu hebat, semakin saya cengar-cengir.
karena kebaikannya diambil sama Nah itu hadisnya sahih. Makanya kalau ada orang ini ketawa aja, senyum-senyum aja saya. Kan dia tidak tahu. Contoh kalau orang sakit, dalilnya ada, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya jelas, orang kena musibah itu disebabkan dari dosa. Paham? Kemudian kalau ada sihir, gimana cara menyelesaikan sihir? Kita tidak tahu dalam Quran menyelesaikan sihir itu, kita tidak tahu. Nggak ada tuntunan jelasnya. Sebenarnya dijelaskan tapi tersirat. Bahwa berdoa itu boleh. Berdoa para nabi beda-beda, nggak sama satu dengan yang lainnya. Berarti doa itu boleh asal baik dan kepada Allah, jelas. Doa itu asal kepada Allah boleh, kan gitu. Nah sekarang ada sihir di badannya Mbak Sesa. Saya cari sihir untuk mengeluarkan gimana? Nggak ada mengeluarkan. Yang ada berlindung dari sihir. Nah kalau berlindung dari sihir berarti sihir itu belum masuk, kan harus begitu. Al-Quran itu kan petunjuk. Kalau berlindung dari tukang sihir, tenung dan sebagainya, itu berarti sihir belum masuk, boleh dibaca. Al-Falaq Anas boleh. Saya Penjagaan, itu penjagaan boleh. Tetapi apakah Allah menjaga terus-terusan? Belum tentu saja. Belum tentu. Nah itu tidak pernah dibahas. Kenapa belum tentu? Itu kan Allah pasti, nggak ada di mana pastinya di situ. Itu memohon kok. Itu memohon, bukan kepastian Allah yang harus kita selesaikan bahwa Al-Quran itu petunjuk di situ. Nah kalau mamanya orang yang sering baca, kemudian orang yang ngobatin, kemudian itu baca itu dia berhari-hari, orang tersebut masih nggak sembuh, gimana coba? Udah dibacain ayat Quran nggak sembuh-sembuh. Gimana coba? Lah kalau mamanya ada yang tanya, loh berarti ayat Quran kalah dong dengan jin. Nah gimana? Marah nanti. Pakailah otak. Pakailah otak kalau saya. Iya. Ayat Quran itu petunjuk. Hudalin nas, hudalil muttaqin. Jelas petunjuk berarti kita harus belajar. Gelas itu alat untuk tempat minum, bukan dikremus-kremus begitu, kan begitu petunjuknya ya. Nah inilah makanya saya yang begitu-begitu mah nyengir, karena semakin fitnah itu muncul, semakin banyak sekali. Ya, assalamualaikum. Mana ontanya? Alhamdulillah. Jadi seperti itu, jangan kita itu coba kalau ada sihir itu, saya kalau boleh ngasih tahu di sini, sihir itu ada orang yang menyihir dukun. Dukun tuh biasanya pakai boneka atau pakai foto. Ada yang dibaca-bacain, berarti mantra yang ditiup. Ada yang foto itu dikasih darah. Darahnya sebelum ditetesin aja dimantrain, ditaruh. Sudah kasih darah ditusuk. Kemudian ada yang pakai boneka, ada yang tusuk di ulu hati, ada yang di kepala. Yang pakai pelet? Yang pakai pelet ya nggak tahu, dia bisa aja pakai alat di mana fotonya Mbak Sesi sama fotonya laki-laki ditumpuk dengan alat tertentu. Alat tertentu itu ya alat-alat azimat menurut mereka. Nah ini kan ada cara. Kalau kita itu mau nih loh, kita mau buka, mau nuangkan ini di piring, kan harus kita buka tutupnya. Iya. Kalau kita nggak buka tutupnya mau gini nggak bisa. Iya benar. Betul kan? Iya. Saya anggap santet itu ada di dalam ini. Gimana cara kita ngeluarin? Ya tutupnya dibuka. Paham ya? Tutup itu yang mana? Ya ada dukun, ya alat sihirnya, dia ada alat tusuknya, dia ada kerisnya. Kemudian dia ngelempar boneka yang umpamanya ada pocong ditaruh di rumahnya, di atas gentengnya, di selempit. Itu kan alat mereka. Kemudian yang kena umpamanya Mbak Sesi umpamanya. Lah kan orang nggak tahu kalau dibaca-bacain, lah alat itu masih sana masih, ya tetap aja masih. Makanya yang begitu nggak akan pernah bisa sembuh. Pakai otak. Harus dihancurin. Jadi itu harus dihancurin. Nah, siapa yang hancurin? Saya nggak punya alatnya. Orang dukun termasuk alat benda di dunia ini yang punya siapa? Kan Allah. Lah kan saya doa, ya Allah aku mohon pada menghancurin benda-bendanya. Terserah Allah mau hancurinnya gimana.
Masa berdoa syirik? Masa berdoa sih? Kan doanya aja jelas kepada Allah Ta'ala ya. Ini aja paling mudah yang Mbak Sesi rasain tadi gimana? Ada rasa begitu nggak kan justru mendekatkan sama Allah kan? Nah, Lah iya, maksudnya kan harus jelas kan, tatanan itu harus begitu. Begini maksud saya, kalau namanya kita mau dari MNC, Mbak Sesi mau pulang, kan lewat mana sih kan cara kan ada lewat pintu, kan gitu pintu, itu sama-sama kaca. Mbak Sesi nabrak kacanya juga nggak bisa kan gitu. Jadi kalau memang benar-benar itu ada dalam Quran untuk menghancurkan doa itu untuk menghancurkan sihir, saya baca pasti doa itu. Tuh. Saya akan baca doa itu, gitu loh. Lah kalau di dalam Quran nggak ada ya saya doa aja biasa. Kalau umpamanya di situ ada keris mamanya, lah kan umpamanya di Arab nggak ada keris, lah kan pasti nggak ada keris itu, paham ya? Jadi ya saya doa, ya Allah hancurkan alat-alat sihirnya, peralatan sihirnya, mantra-mantranya. Mantra itu ya ini yang jin yang nempel pada alat sihir yang ditujukan. Ya ini kepada Mbak Sesi ya tujukan kepada Mbak Sesi. Lah gimana sihirnya? Kan orang nggak mikir di situ. Padahal saya jelasin, loh doa itu boleh seperti itu. Nah inilah makanya kalau ada banyak orang seperti itu nggak apa-apa. Orang itu nanti taunya dia ada di akhirat. Kenapa saya nggak pernah mengklarifikasi? Nggak perlu. Biar mereka bertanggung jawab sendiri ya. Biar mereka bertanggung jawab dan amal saya juga diperbanyak sama Allah Ta'ala. Jadi pahala mereka dikasih sama-sama. Makanya saya Jadi santai aja. ATM Ustaz. Jadi ATM Nanti ya. di akhirat Karena tarik. nah, karena ini dia sebarkan itu Iya. mau melewat pengajian kayak Iya. mau lewat YouTube kayak itu kan dosa jariah. Kenapa? Karena mereka nggak tanya sama saya. Kenapa sih Ustadz kok doanya itu kan nggak tanya? Kan nggak pernah tanya. Lah kalau tanya saya jawab. Begitu. Jadi inilah yang harus kita ketahui bahwasanya kenapa saya nggak pernah respon. Siap. Kenapa saya nggak pernah ini membiarkan aja. Karena gimana pun juga orang kan pengen masuk surga. Betul. Nah ini mumpung ada kesempatan nih. Dosa saya mau dihabisin sama dia, saya mau Alhamdulillah. Alhamdulillah kan saya mah begitu. Oke guys, alhamdulillah. Pagi ini keren banget karena bahasanya juga sangat detail ya mengenai beberapa hal tentang perjalanan hidup. Mudah-mudahan kita tidak prasangka sama orang ya. Dan sesi berikutnya insya Allah akan berlanjut ya, tapi nggak sekarang. Insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur besok. Amin. Atau ke depan harinya. Amin ya Allah. Amin, Ya, ya Rabbal Oke, sampai jumpa lagi. Kata terakhir, Ustaz, jangan lupa subscribe, kemudian like dan lonceng gitu. Bukan berarti Ustadz minta di subscribe, enggak, silahkan. Tapi kan lebih bagus begitu. Kalau ada sesuatu yang baik, bilanglah baik, kan gitu. Sesuatu yang mengajak kita itu untuk dekat pada Allah, bilanglah, kan gitu ya. Oke guys, jangan lupa ya, tetap berada di ruang Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah bagaimana dengan fenomena tampilnya jin di banyak channel YouTube. Kesannya seperti mereka bukan lagi makhluk gaib. Bagaimana menurut Ustaz? Iya, sebenarnya yang harus diperhatikan oleh orang siapapun sebenarnya gini. Gaib itu ada dua, gaib idofi sama gaib hakiki. Gaib idofi itu kayak mamanya zamannya Rasul tidak ada pesawat terbang, sekarang sudah ada, itu idofi. Gaib itu sesuatu yang belum ada pada waktu itu, ada di berikutnya, itu idofi. Kemudian yang hakiki, gaib hakiki itu apa? Gaib hakiki itu Allah, itu gaib hakiki, manusia nggak akan sampai. Kemudian surga neraka itu gaib hakiki. Kemudian malaikat itu gaib hakiki bagi hampir semua orang. Tapi ya kecuali Nabi Rasul itu beda. Nah inilah yang harus dibedakan. Jadi gaib hakiki bagi orang, tapi gaib hakiki belum tentu bagi Rasul. Contoh, ya contoh aja. Kita membuka diri,
pada waktu Rasulullah perang Badar, Allah menurunkan, jelas sekali di dalam Al-Quran, Allah menurunkan para malaikat untuk membantu Rasulullah. Dan musuhnya melihat malaikat itu temannya Rasul, itu melihat. Padahal itu gaib hakiki. Tetapi atas izin Allah, para sahabat Rasul yang berperang itu tahu itu malaikat. Para musuh Rasul, mereka tahu itu bantuan dari Allah. Nah, inilah yang harus kita pikirkan, bahwa Allah itu punya cara untuk mengetahui. Itu Allah punya cara. Siapa orang yang dipilih untuk mengetahui, itu haknya Allah, bukan hak kita. Bukan kita menyalah-nyalahkan orang lain. Ya nggak bisa seperti itu. Kita lihat dari perang Badar itu sudah diketahui bahwa, nah itu haknya Allah. Sahabat Rasul mengetahui ada malaikat yang diturunkan, yang jelas berperang. Menurut beberapa pengamatan, menurut cerita, pedangnya para malaikat yang turun membantu Rasulullah itu belum sampai kepada tubuh lawannya, kepada musuh-musuhnya Nabi, itu sudah terpotong. Nah, belum sampai tertusuk. Iya, sudah terpotong. Nah, itu haknya Allah di situ. Jadi, kenapa itu terlihat? Lah itu haknya Allah, nggak bisa dijawab yang seperti itu. Padahal kita banyak dari sebagian ulama mengakui bahwa malaikat itu gaib yang hakiki bagi sebagian manusia, tapi menjadi idofi atau nyata bagi Rasul atau Nabi. Nah, harus dibedain nih. Jadi orang itu tidak boleh asal omong, juga nggak bisa. Asal omong dia bertanggung jawab nanti di akhirat, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan keberadaan sekarang jin itu di channel YouTube kok banyak? Lah ya itu karena jin itu gaib idofi, makanya itu kelihatan. Yang dulunya itu diceritakan goab terus menerus, itu kan bagi mereka yang nggak lihat. Lah kalau sekarang di YouTube dilihat, ya memang begitu. Jadi hati-hati, apalagi sudah berstatement dengan omongan yang emosional, dengan menjustifikasi orang lain itu harus begini, dia harus belajar sebenarnya. Makanya kalau orang jangan merasa benar. Kalau Allah mau berhak silahkan, haknya Allah mau kemana silahkan, itu hanya Allah. Kita itu nggak ngerti. Sekarang channel YouTube banyak sekali channel YouTube seperti itu. Jin itu bisa muncul, nanti hilang di titik itu. Jin itu bisa ada beberapa channel YouTube itu yang orang itu diloncatin ke pohon sama jin dan barengan, dan videonya itu jelas dari mulai dia video biasa, dia ditangsain ke pohon, semuanya masih on itu, loh kok sudah di pohon semua. Nah itu ya kerjaan jin. Nah itulah gaib idofi yang sebenarnya manusia itu masih bisa diizinkan. Kenapa? Itu bersinggungan dengan manusia. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada diriku, itu kata Allah. Jadi sebenarnya jin dan manusia itu berdekatan. Cuma memang ada orang yang tidak atau belum diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat jin, itu hanya Allah. Sama seperti orang terlahir normal seperti kita, tapi kan ada orang yang terlahir cacat. Kalau ada orang yang bisa melihat jin, kita benci, kita ngomong yang nggak karu-karuan. Lah kalau orang yang terlahir cacat itu mau diapain? Kan orang yang begitu juga akan bilang, ya kalau cacat itu kan kasihan. Lah kenapa kalau kamu itu lihat teman-teman yang lain itu kok kamu nggak kasihan, kok kamu itu malah maki-maki, kamu itu omong yang kasar. Nah ini harusnya diperhatikan bahwa sebagai seorang manusia muslim, dia harus belajar taat pada Allah Ta'ala. Ngomong pun harus ditata. Kalau dia salah, dia bertanggung jawab di akhirat kelak. Kalau dia merasa benar, dia akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Karena apa? Kalau memang menganggap orang itu cacat yang bisa melihat jin, nggak apa-apa. Tetapi solusinya apa? Solusinya diiniin namanya. Yakin itu bisa selesai. Yakin bisa selesai. Orang terkena sihir, diginiin kata mereka, yakin itu bisa selesai? Kan gitu pertanyaannya. Jangan sombong dengan yang seperti itu. Semua yang punya hak itu Allah.
Jangan sombong. Kenapa? Karena kalau tidak terjadi, apa sebenarnya? Apa yang mau disombongkan kalau tidak terjadi? Yang bisa menyelesaikan itu adalah Allah. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwasanya kalau dianggap orang yang melihat jin itu cacat seperti manusia yang cacat, ya harus dicari solusinya. Bukan dihujat, bukan di ini, bukan seperti itu. Lah kalau pertanyaan saya balik, apakah orang itu ada jinnya apa enggak? Bisa dia nggak jawab? Bisa nggak dia jawab? Nggak paham ya. Kita kan pernah ngobrol dengan Ustadz Zaki. Dia yang kopi dengan durian itu jin semua di dalam hati sama pikirannya. Mutah. Iya, itu yang mempengaruhi. Dia nggak suka sama durian, lihat bentuknya durian langsung mutah, langsung mual mutah. Itu apa? Itu jin sebenarnya. Lah kalau kita bilang itu jin, kemudian ya kalau mau diselesaikan ya silahkan. Bisa nggak? Kan pertanyaannya begitu. Jangan asal bilang oh ini bisa diginiin. Yakin bisa. Yang punya hak bisa dan pasti itu Allah. Kita itu hanya berusaha. Nah, inilah yang harus disadari. Kalau seseorang dia menganggap bahwa dia bisa, dia bertanggung jawab besok di akhirat. Bisa benar apa tidak? Atau apa yang dia lakukan sebenarnya adalah dia menjadi munafik bagi dirinya sendiri. Karena apa? Karena di dalam tubuh manusia, semua manusia di dunia ini, jin itu banyak Jumlahnya. Banyak. Jumlah manusia. Jin itu nggak cuma masuk melalui amalan mantra, enggak. Jin itu bisa masuk melalui emosi, marah, sedih yang berkepanjangan, nafsu yang berkeinginan, marah. Coba kalau ada teman-teman kita, saya bilang teman-teman kita, dia mau mengeluarkan jin, dia maki-maki jin, itu marah, lu itu jin itu masuk. Emang jin yang di situ nggak masuk, tapi jin yang di luar masuk ke dia. Sadar dia? Nggak tahu lah. Kenapa dia nggak tahu? Lah karena otaknya di sini merasa benar. Nggak bisa seperti itu. Dia harus belajar beneran yang seperti itu. Referensi itu tidak bisa satu. Kenapa tidak bisa satu? Contoh, kita belajar agama satu sisi, satu umpamanya kita belajar, bisa aja kita belajar dari Ustadz Adi Hidayat yang hebat di dalam hafalan Quran, ya itu harus belajar. Umpamanya belajar dengan Ustadz Abdul Somad, beliau hafal dengan berbagai hadis, itu kan beda-beda. Tapi kan nggak bisa kemudian ustadz yang lain, umpamanya kita itu hanya cuma saya dengan ustadz ini aja, yang lain enggak. Yuk kan nggak boleh seperti yang lain di luar ini langsung bid'ah, ditolak. Enggak seperti itu. Ini manusia semua, masih ada kekeliruan, masih ada kekurangan, masih ada salah di hadapan Allah Ta'ala. Enggak bisa seperti itu. Apakah yakin dengan mengikuti satu orang, dua orang yang dia sebarkan melalui video, yakin orang itu benar? Yakin orang itu benar? Kalau saya tetap tidak. Kenapa? Saya bilang kebenaran itu milik Allah Ta'ala. Sebagai seorang manusia, tidak ada kebenaran kecuali tingkah lakunya dia mencerminkan dia betul-betul seorang yang membawa kebenaran. Kan beda. Orang membawa kebenaran itu beda. Menenangkan, paham, mau ada cekojolak itu benar-benar diredam pun dengan kata-kata yang baik. Nah, di sini harus diketahui bahwa jin itu memang bisa dia muncul di layar YouTube dan sebagainya. Itu normal menurut saya. Dari dulu saya nggak pernah ini, normal kok itu. Menurut saya normal. Kalaupun malaikat itu muncul normal, tapi tinggal siapa orangnya yang bisa melihat malaikat. Hanya gitu aja kalau saya lihat momennya, oh ini orang ini kayaknya imannya bagus, ya monggo silahkan. Kalau saya protes, enggak saya protes. Kali memang Allah memberikan pada dia, kali kalau saya. Paling tidak yang sakaratul maut ya. Ya tanya lah yang sakaratul maut, nggak tahu juga. Oh sakaratul maut selesai lah. Mau tanya, lihat malaikat kagak? Kan ngerti. Iya. Nah, disinilah sebenarnya susahnya kita. Jadi kita harus belajar dewasa. Kita belajar untuk untuk memahami bahwa ilmu itu harus dikaji terus-menerus. Orang kan tidak pernah tahu kenapa orang bisa sakit. Coba orang berpikir enggak? Orang yang katanya dia itu enggak ada jin, atau katanya dia bersih,
Kalau saya jawab jujur nih bagi guys nih, sedulur dan sebagainya, kalau saya jawab jujur, orang yang sakit ini jujur saya jawab, sebenarnya orang tersebut itu ada jin di titik sakit. Di titik sakit itu ada jin. Nah, jin yang mana di titik sakit itu? Jin di titik sakit itu adalah dia masuk dulu, dia melakukan perilaku yang salah, keluar dari jalur agama, keluar dari jalur syariat, keluar dari jalur sunnah Rasulullah, sehingga kesalahan itu bertumpuk dan jin itu masuk di titik itu. Salah satunya adalah kenapa saya menjawab, kalau seseorang itu sakit di punggung bagian bawah, di tulang ekor, di daerah-daerah dekat situ, itu selalu hampir sama, menyimpan marah dengan tinggal umur. Kalau umur di bawah 45 dengan orang tua, kalau umur di atas 45 dengan pasangan. Kenapa itu seperti itu? Karena memang jinnya itu di titik itu, dia gerombolnya. Nah, di titik itulah sebenarnya mereka tidak akan pernah paham. Saya cerita sekarang, itu jin. Tadi kan Ini belum selesai loh. Step by step gitu tuh. Itu kalau di slow motionnya itu begitu. Mas Bobi, saya kan sering nonton tuh acaranya Mas Bobi ya, sama Pak Ustadz Selamat Kompu. Itu ada para narasumber yang kena santet itu sudah bertahun-tahun gitu ya. Nah itu kenapa sampai bertahun-tahun ya? Berarti apakah santetnya itu memang di schedulekan atau pakai timer dia sampai sekian tahun? Kontraknya gitu ya. Padahal kalau propagandanya itu, wah propaganda itu ya. Pengumumannya itu dukun saya promosinya sekian hari, sekian minggu. Mana Mesti. sampai bertahun-tahun? Kira-kira bagaimana itu Pak Ustadz ya? Sampai Saya lama. tidak habis pikir. Karena ya memang itu santet itu sama seperti orang terkena duri. Jadi tidak suddenly. Tergantung. Kalau sampai orangnya meninggal itu kan sudah hanya Allah ya. Oh, iya. Tapi kalau jadi nggak segampang orang mengambil nyawa itu kan nggak seperti itu. Kembali lagi ke Allah. Kembali pada Allah. Karena kan waktu kita yang sering itu Mas, kan sering tuh jinnya tuh ngomong, aku tuh mau bunuh ini, nggak bisa. Karena dia sholat tiap malam, dia sholat, dia minta pada Tuhan. Ya Allah, aku ini, sampai jinnya sendiri hafal. Sampai ketawa-ketawa, Mas, ini lucu gitu loh ya. Wah, dia Ustadz, tolong, udah saya bosen, saya keluarin aja Ustadz, gitu kan lucu menurut saya ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Hanya Ustadz yang bisa ngeluarin, ya banyak orang yang nggak bisa. Nah, persoalannya itu sebenarnya orang seperti tertusuk duri. Jadi orang tertusuk duri itu sama seperti orang tertusuk duri yang mau ngambil, saya bukan ngobatin ya, yang mau ngambil duri itu orang buta. Tapi durinya itu nancap ke kulit. Berarti diraba-raba gitu. Nah, kalau orang buta itu mau tahu itu duri apa enggak, tahunya dia sakit kan harus ngeraba dulu. Ya kalau pas titik durinya. Kalau enggak, kan nggak bisa ketemu dia. Nah, inilah persoalannya. Dan kalau orang itu hanya cuma ke orang pintar atau ke dukun atau ke orang yang sama seperti kita, kelihatannya dia ustadz, kelihatannya dia kiai, kelihatan dia itu seperti orang yang hebat, namanya orang-orang yang hebat, yang merasa dia itu paling hebat, ngobatin paling benar, paling baik, paling ini, dia itu nggak tahu sebenarnya. Tanyain aja, tahu nggak kamu itu sebenarnya cara ngobatin sihir itu, tahu nggak? Istilahnya kalau kita bekerja itu kan punya itu apa namanya? Juklak. Apa yang harus SOP? Apa yang harus kita kerjakan itu kan yang pertama kalau mau bikin bangunan ya boplang dulu, kemudian gali dulu pondasi, kemudian setelah itu baru nanti pondasinya, baru kolom-kolomnya, kan seperti itu ya kerja. Yang terjadi kadang kalau kita analogikan nih, misalkan seperti tertusuk duri gitu ya. Kita analogikan orang-orang pintar atau artis yang lain gitu ya, itu kayak memasukkan lagi benda, tujuannya untuk ngambil duit itu patah di dalam alat gitu. Kalau jadi kayak nambah bengkak gitu. Kalau saya itu bukan seperti itu. Yang sering saya amati itu nggak seperti itu, Mas.
Jadi yang saya amati adalah duri yang tertusuk itu akan tertusuk duri lagi sebenarnya. Karena dia juga nggak ngerti, pakai itu apa sih? Ngerti nggak ilmu sendiri itu, tahu nggak? Kan dia nggak ngerti jenis ilmunya itu, dia sendiri itu nggak ngerti sebenarnya. Jadi karena ilmunya nggak ngerti, ya akhirnya orang buta di depannya ada sesuatu yang dia sendiri nggak tahu itu apa di depan kamu, ya sebenarnya dia jujur nggak bisa jawab. Tetapi kalau dia orang butanya sok pintar, jadi jawab aja, becak kan gitu. Apa di depanmu? Oh kayak ya kan asal jawab aja. Kalau orang sok pintar itu kan begitu, dia nggak tahu. Pokoknya saya kerjakan menurut guru saya itu begini, kerjain. Nah, gurumu itu tahu nggak namanya sihir itu? Kan gitu, karena antara sihir dengan jin menempel ini beda. Sihir dengan jin yang masuk menyukai beda, sangat beda, seperti itu. Ilmunya sendiri, coba kalau memang dia ditanyain, kalau ilmu bisa nggak dia lepas? Nggak bisa, dia nggak ngerti. Asal aja dia baca, dipikir hilang, enggak. Coba dia tanyain orang-orang yang sok pintar itu, nggak bisa. Orang itu mempelajari sesuatu tanpa tahu tujuan yang dipelajari itu apa gitu, Bang. Orang itu bukan mempelajari sesuatu, orang itu mengkloning. Kan beda, mempelajari sama mengkloning itu kan beda. Mengkloning itu hanya mengikuti karena itu hanya bacaan. Ini biasanya turun temurun tuh ya. Iya. Gurunya juga begitu. Gurunya juga begitu. Kalau ada gini-gini baca. Baca ini mamanya. Ya. Ini untuk ini, padahal kalau ditelaah lagi literatur bahasanya mungkin bukan untuk itu. Bukan untuk itu gitu. Tapi dia ya digebiah-gebiah aja seperti itu. Ya sekarang saya ngerti kenapa banyak orang yang berpikir bahwa Ustadz Danu itu pakai jin. Apa coba? Kalau menurut saya nih Pak Ustadz ya, di banyak tempat banyak sekali ustadz atau kiai atau bahkan lebih daripada itu yang melakukan praktik seperti itu banyak. Pengobatan. Orang percaya bahwa ini tuh, oh ini pengobatan yang islami banget. Pertama menurut saya karena struktur doanya itu pakai bahasa Arab. Menurut saya nih Pak Ustadz. Yang pertama nih Pak Haji, kalau menurut saya nih struktur doanya pakai bahasa Arab, jadi dipikir bahwa oh ini bener nih islami banget. Karena syar'i kan. Karena paradigma masyarakat kita mau tidak mau seperti itu kalau menurut saya. Dan kalau Pak Ustadz sebetulnya kan doanya kan menggunakan bahasa Indonesia, tapi memang sesuai dengan apa yang dialami oleh narasumber kalau menurut saya, oleh pasiennya. Nah kalau doa yang pakai bener kata Pak tadi, dia nggak tahu tujuannya kemana, ayatnya itu untuk apa, sebetulnya tidak ada secara rinci menjelaskan bahwa untuk mengeluarkan jin atau menghancurkan alat-alat seperti tadi itu nggak ada kan Ustaz? Nggak spesifik. Nggak ada. Ketika ayat yang dibacakan tujuannya sudah pasti untuk mengeluarkan jin kan, gitu dengan ayat tersebut. Otomatis ketika ada ayat yang dibacakan tidak lillahi ta'ala tapi untuk tujuan tertentu dan maksudnya juga dia nggak paham gitu. Misalkan kayak gini lah, kita mau makan baca bismika gitu. Bismika kalau mau makan kan nggak sesuai. Yang penting bahasa Arab aja, anggap orang yang nggak paham gitu ya Pak Ustadz. Itu hanya tadi doanya itu yang dianggap bisa menjaga diri ketika kita tidur misalnya. Nggak salah doa ini, tapi doanya benar itu bukan Allah yang melindungi kita ya. Tapi dianggapnya bahwa doa yang kita baca itu doanya itu benar Pak Haji. Doanya dengan bacaan itu terlindungi nanti. Padahal itu kita tidur, kita naik kendaraan, kita itu ini Allah itu sudah mengeset, merencanakan. Kalau memang seseorang itu dia mau akan datang itu, mau dia tidur kek, mau dia duduk, rokok apa aja itu selesai. Nah kalau Allah itu mau menginginkan orang itu eksis karena dia itu menurut Allah itu masih manfaat terus, ya orang itu mau diapain juga keluar aja dari lubang jarum gitu. Betul. Paham ya? Dia akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari lubang jarum yang dia sendiri dihujan jarum yang begitu banyak, dia keluar ya, cium gitu. Karena orang
mikirnya seperti itu, gitu loh. Yang harus difahami. Nah, cuma yang orang harus paham itu begini, secara nalar biasa. Secara nalar itu begini. Kalau saya itu berdoa kepada Allah, yang saya sendiri, Allah itu yang saya sembah, bukan kemana-mana. Allah Khalik yang menciptakan dan kita makhluknya, dan senantiasa faham, kita imani, yang menurunkan Rasul itu kan jelas. Nah, kalau saya mohonnya pada Allah, serius, otak saya, hati saya, mulut saya itu mendoakan serius pada Allah. Kemudian ada, gak cuma 1-2 orang, banyak orang. Nih, gara-gara 1-2 orang yang dia ngomong salah, kemudian dia sampaikan di tempat taklim, dia ngomong Ustadz Danu itu kolaborasi dengan jin. Jadi pada waktu dia itu doain dan langsung sembuh, nah itulah Ustadz Danu itu kolaborasi dengan jin. Pamannya statement begitu nih, kurang lebihnya nih. Ini orang di dalam taklim dia ngomong seperti itu. Orang itu sama halnya kalau saya berdoa pada Allah Ta'ala dan Allah memberikan kesembuhan pada narasumber yang ada di siraman kolbu, itu kan rata-rata sembuh. Padahal kita yakini bahwa semua ini dari Allah. Kalau dia meyakini itu dari jin, berarti orang itu yang dia rata-rata pendakwah, dia ngomong seperti itu berarti menyamakan Allah itu dengan yang dia pikirkan, yaitu jin. Dan itu orang itu akan dilaknat oleh Allah Ta'ala, pasti. Walaupun dia seorang muslim, dia akan dilaknat. Karena itu harus difikirkan. Jadi orang itu harus mau belajar. Jangan ditaklim, ditelan mentah-mentah, nggak mau belajar. Akhirnya nggak mau melihat acara, nggak mau ini, nggak mau. Akhirnya apa? Bodoh dia. Dia dibodohkan oleh gurunya yang senantiasa, gurunya itu nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Kalau gurunya menurunkan ilmu yang salah, itu akan menjadi dosa jariyah sebenarnya. Dan dia punya klaim di taklim adalah klaim bahwa menurut dia, menurut gurunya itu, Allah itu adalah jin. Tahu nggak dia sebenarnya? Dia nggak akan bisa dia mendengarkan vlog kita, karena dia anti. Kalau sudah anti, orang tersebut tahunya nanti di akhirat. Setelah dia bilang, saya menyebarkan kebenaran, wahai Allah, malaikat bilang, bohong, yang kamu sebarkan itu adalah fitnah dan dosa. Malaikat menjawab seperti itu. Masuklah dia ke neraka. Selama ini amal solehnya hilang. Itu ada dalam surat An-Nahl. Itu orang nggak tahu sebenarnya. Makanya kalau saya yang begitu-begitu, saya cengar-cengir. Kenapa? Lo yang begitu itu kan saudara saya. Sama-sama mengucap Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia mengucap begitu, ya itu saudara saya. Ustadz Danu itu kan difitnah oleh mereka. Biarin, nggak apa-apa, dia belum dapat hidayah kok. Dia gitu aja. Nggak klarifikasi apa? Ini sama-sama muslim. Ya sudah, nggak apa-apa. Beliau, menurut beliau lebih pandai. Kan nggak bisa dibicarakan kalau sudah begitu. Nah, inilah yang harus hati-hati. Nah, kalau seperti ini terus berlanjut, inilah yang namanya dalam salah satu hadis Bukhari Muslim bahwasanya ada banyak muncul fitnah di sekitar rumah kita. Rumah kita itu Islam. Nah, ini sudah banyak fitnah. Berarti itu adalah tanda akhir zaman. Makanya saya nggak mau jawab karena apa? Ya karena dia saudara saya yang jelas. Yang jelas lagi bahwa dia tidak sadar bahwasanya apa yang dia lakukan itu menjadikan dosa saya diambil oleh mereka. Dan nanti kalau dosa itu
Habis amal soleh mereka diberikan oleh Allah kepada saya. Mereka nggak sadar kenapa hadis tersebut mereka hilangkan di otak mereka karena kebencian yang tidak ada awalnya, ya, tidak ada awalnya itu. Nah seperti itu. Jadi intinya adalah kalau orang melihat sebenarnya doa ya biasa. Kalau Mas Bobby anaknya ada yang ujian kan doa Pak malam setiap hari. Ya Allah, anakku pagi ini berangkat sekolah dia akan ujian. Ya Allah, izinkan anakku untuk bisa menjawab soal ujiannya dengan baik dan benar. Dan aku mohon padamu, berikanlah dia lulus ya Allah dengan nilai yang engkau anggap baik. Amin ya rabbal alamin. Doanya begitu untuk anak yang mau berangkat ujian gitu loh. Kalau mamanya doa itu dengan mohon maaf ya membaca Fatihah, lah di Fatihah kan nggak ada yang untuk itu gitu loh. Tapi kalau mamanya baca Fatihah itu di awal doa, nah saja boleh. Nah, kan enggak saya. Karena pada waktu baca Fatihah di awal doa itu menurut saya, lah Fatihah itu sendiri doa untuk kita. Jadi harus paham lah, Fatihah itu kan doa untuk kita kepada Allah Ta'ala. Ikrar kita bahwa kita hanya memohon pertolongan kepada Allah, hanya memohon perlindungan kepada Allah. Iya, hanya gitu. Mengingatkan diri kita sendiri bahwa Allah lah satu-satunya jalan yang lurus, yaitu jalan yang insya Allah akan terbaik untuk kita gitu. Iya. Dunia dan akhirat gitu kan. Benar. Makanya kalau di acara ini banyak sekali jin yang minta dikeluarkan walaupun dia tumbal, walaupun dia santet, walaupun ini. Karena apa? Karena jinnya itu udah bisa membaca. Melihat acara kita di TV itu jinnya itu melihat siapa. Iya, dia langsung siapa ini. Ya gitu lah. Itu kalau udah dukunnya ikut memantau melihat gitu. Kayak kemarin dukunnya pakai topeng ya karena tahu. Ya dukunnya sampai ketakutan dia pakai topeng. Nah di situ sebenarnya dukunnya tahu ini saya menghadapi ini nih. Nah dia mau nyoba sebenarnya, dia belum pernah tahu. Tapi ya itu tadi kita gertak aja dukunnya. Aku bikin cacat anakmu. Padahal kalau Mas Bobi tanya, emang benar Ustaz? Ya kagak. Cuma gertak doang. Cuma gertak aja gitu. Tapi works. Kamu berapa? Iya, pakunya. Iya, untuk pakunya. Bukunya sendiri kan kamu jangan Ustaz kan gitu. Pokoknya saya bikin cacatan. Jangan Ustaz, tolong jangan. Nah, baru dia jiper. Emang kamu aja yang bisa ngancam, tapi itu dukun. Kalau teman-teman pendakwah nggak usah diancam. Dia nanti dia yang ngancam itu malaikat sama Allah. Baik. Jadi garis besarnya ini mudah-mudahan teman-teman sedulur Ustaz dan Official Channel juga channel Pak Haji Hasan bisa nonton dari awal. Jadi itu pertama ketika kita akan melihat apakah seseorang itu memang sakit secara biasa ataupun secara lewat mistis gitu ya, metafisika bisa dibilang seperti itu. Pertama datang ke dokter dulu, kemudian kalau nonton sinetron kolbu dilihat secara akhlaknya dulu ya Pak Ustaz ya? Iya, saya niatnya pasti akhlak dulu. Kemudian juga dilihat dari ketika memang ada makhluk dalam tubuhnya memang muncul, dengarkan apa yang keluar dari mulutnya ya Pak Ustaz ya? Dengarkan. Apa ini jin kah yang disuruh atau ini ilmu dan sebagainya. Yang intinya sering-sering nonton siraman kolbu lah. Mudah-mudahan di sini bisa menjadikan pembelajaran, insya Allah di jalan Allah. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nonton juga di YouTube gini juga. Iya, nonton juga. Sama YouTube-nya Pak Haji Hasan BC di FC. Hasan BC di FC. Di FC itu apa sih Pak Haji? Sini channel. Oh, BF. Loh kok F-nya apa? F-nya apa? Hasan BC. Hasan BFC. Hasan BC. Fans Club. Oh, paham sekarang ya. Itu rahasia yang saya belum pernah ketemu. Tapi nggak tahu benar apa nggak. Hasan Bisri Fans Club. Bonafit kolega. Jadi Hasan di situ seorang kolega yang bonafit. Amin ya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk semua yang
menyaksikan konten ini, yang menonton, baik juga untuk kita yang ada di sini semuanya, mudah-mudahan jadi manfaat, jadi pembelajaran untuk kita. Karena mungkin kedepannya nih Pak seumpama nih ada praktisi, katakanlah dukun, mau ketemu Pak Ustadz, mau ngobrol, atau mau lebih membuktikan bahwa apa yang dilakukan ini semuanya selama ini adalah salah, walaupun ini tuntunan dari pendahulunya gitu. Bisa Pak Ustadz ya? Boleh, nggak apa-apa, ngobrol aja sih. Di vlog ya? Di vlog nanti Boleh. bikin konten seperti ini untuk ilmu Pak Ustadz ya, untuk ilmu bahwa semua yang terjadi ini atas izin Allah dan semuanya harus sesuai dengan syariat, begitu. Ya, intinya mau kembali ke jalan Allah. Itu dia. Jangan pansos. Ya, jangan pansos dan kembali ke Allah. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.